Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi oleh Magdalena Tarigan, unit kerja saya di UPT SMP Negeri 21 Medan, CGP Angkatan Kedua Kota Medan. Tugas modul 2.1 A9, Salam Guru Penggerak. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antara materi dari filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini sebagai fasilitator saya adalah Bapak Purwanto dan sebagai petik adalah Ibu Imelda Nababan. Pembelajaran berdiferensiasi usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Menurut Tomlinson 2000, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua, dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Kita melakukan ada 4 tahapan. Yang pertama itu kita menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, yaitu kognitif dan non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar. Yang kedua, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi berdasarkan konteks, proses, dan produk. Yang ketiga, mengimplementasi rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil resiko dalam penerapan berbagai ide strategi pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan yang berdasarkan 3 aspek. Yang pertama itu kesiapan belajar, di mana kapasitas untuk mempelajari materi baru, yang tujuannya adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dapat dipastikan setiap murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Yang kedua, minat, mempertimbangkan minat murid dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar, merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, baik kecerdasannya, budayanya, latar belakang, bahkan jenis kelamin. Menerapkan strategi diferensiasi yang tepat secara konten, yaitu materi, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Kemudian penerapan berdasarkan proses, yaitu suatu proses yang harus dilakukan oleh murid untuk memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi materi. Dan yang ketiga yaitu produk, strategi memodifikasi dengan tagihan produk hasil belajar dalam penerapan dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Bagaimana koneksi antar materi terhadap pembelajaran yang berdiferensiasi? Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kita tahu, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid, baik itu kesiapan belajar, minat, bahkan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid.
kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh kembang kodrat kekuatan yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, yang mandiri, kreatif, inovatif, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan bagaimana keterkaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak? Berdasarkan nilai yang berpihak pada murid, dalam proses menuntun guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan untuk membuat proses belajar ini agar lebih baik. Kemudian untuk perannya yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Di sini dia membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid tersebut. Nah, yang berikutnya, koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Ini kita kaitkan dengan penggunaan pendekatan IA, inquiry apresiatif, dengan menggunakan tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan yang terkait pemetaan kebutuhan belajar. Kemudian ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. Berikutnya, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Berikutnya, jabarkan 3 strategi diferensiasi, baik secara konten, proses, dan produk. Dan terakhir, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Nah, di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelas. Nah, kalau kita lihat dari diagram berikut ini, bagaimana koneksi antar materi itu saling berkaitan, di mana tujuan pokoknya adalah keberpihakan pada murid yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila, di mana semua materi itu saling berkolaborasi. Baiklah, dengan demikian saya mengakhiri paparan video tentang koneksi antar materi pada tugas 2.1.A9. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak.